Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Wah, ini lebih semangat lagi walaupun musim terus berganti, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berganti, tidak pernah berhenti. Yang diberkati Tuhan memegang tangannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap orang memiliki pergumulan, memiliki masalah, tetapi percayalah bahwa ketika kita terus mengandalkan Tuhan, hidup kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat kelima, 6, 7 dan 8. Silakan ditampilkan kalau ada. Oke, Bapak Ibu silakan menyimaknya. Saya akan baca bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak mulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang melambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat malam ini kita akan mendengarkan firman, dan saya akan memberikan tema bagi kita: diberkati oleh Tuhan atau dikutuk oleh Tuhan. Ini adalah suatu pilihan bagi kita, mana yang harus kita pilih, hidup yang diberkati oleh Tuhan atau dikutuk oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai berkat dan kutuk, berarti ada dua pribadi yang akan kita pelajari, dua sosok, yaitu pribadi Tuhan itu sendiri dan pribadi manusia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya setiap kehidupan orang percaya ketika ditanyakan apakah saudara dan saya mau diberkati, semuanya pasti akan menjawab, saya mau diberkati oleh Tuhan. Tidak akan ada yang mau memilih dikutuk oleh Tuhan. Ini mengerikan sekali ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, ada syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini kata kuncinya, harus mengandalkan Tuhan. Kapan kita mengandalkan Tuhan? Apakah ketika kita dalam keadaan kesulitan, ketika kita dalam keadaan masalah, baru kita datang kepada Tuhan dan kita katakan, Tuhan tolong saya, Tuhan berikan jalan keluar? Apakah seperti itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas, dalam segala pekerjaan, dalam segala hal yang kita lakukan. Kita selalu mengandalkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan karena kita melihat banyak sekali orang ketika ada masalah baru datang dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa salahku? Tuhan, apa yang telah aku perbuat kepadamu sehingga Engkau menimpakan segala hal yang tidak baik terhadap aku? Seringkali kita berkata demikian, tetapi orang yang diberkati oleh Tuhan tidak akan ada kata-kata seperti itu. Yang pertama, orang akan mengandalkan Tuhan di dalam segala hidupnya. Ingat baik Bapak Ibu Saudara, orang yang mau diberkati oleh Tuhan pertama harus mengandalkan Tuhan. Kapan? Mulai dari kita sebelum melakukan aktivitas, kita melibatkan Tuhan, kita menyampaikan segalanya kepada Tuhan, karena kita tahu kita bukan siapa-siapa. Yang kedua, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, ciri yang kedua adalah menaruh harapan satu-satunya kepada Tuhan.
Nah, lagu favorit biasa yang dinyanyikan oleh Bapak Pendeta Norton Aritona pasti sering, dan ini memberkati. Memang bahwa satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber segalanya Bapak Saudara. Tidak ada satupun pengharapan abadi kita, dan ini selalu Bapak Pendeta Norton pengharapan abadi, abadi tanpa batas ya, tidak ada batasnya kalau abadi. Seperti kalau orang sudah meninggal ya, tidak dibatasi oleh ruang, dia bisa kemana saja ya, bisa melihat orang yang ada di muka bumi. Seperti kisah Lazarus dan orang kaya yang meminta, teteskanlah setitik air, aku haus. Bapak Ibu Saudara, jadi Tuhan kita sumber pengharapan. Jadi kalau orang mau diberkati, harus menaruh harapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terutama kepada adik-adik atau teman-teman yang masih di dalam proses belajar, dalam proses pendidikan, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Harapan kita hanya kepada Tuhan. Kita lihat digambarkan seperti apa orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ini gambaran bagi kehidupan orang yang percaya. Kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon gambaran kehidupan manusia ya, yang hidup di dalam firman Tuhan ya, yang hidup di dalam firman Tuhan, yang merambatkan akar-akarnya tetapi batang air. Ya, kehidupan kita terus yang hidup di dalam firman Tuhan, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, tidak akan mengalami kekeringan rohani. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita selalu menghidupi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Dan yang daunnya tetap hijau, yang kehidupan kita terus menjadi berkat ya, bukan karena kita kaya, tetapi orang melihat betapa bahagianya orang yang hidup di dalam Tuhan, betapa bahagianya orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita hidup di zaman yang tidak pasti, hidup di musim yang tidak pasti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sedikit bercerita ya. Jadi tidak, saya tinggal bersama Pak Norton, kami bersebelahan ya. Sebelumnya sudah selama kurang lebih 4 atau 5 tahun kami tinggal di sungai ini, jalan itu. Dan kalau di Singkawang banjirnya sampai segini, tempat kami aman ya. Kalau ditanya bagaimana, Pak Gembala biasa bertanya bagaimana, aman. Sekarang 3 hari sudah naik segini lagi, tiap hari naik lagi. Kita berada di musim yang tidak pasti Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu Saudara harus tahu, akibat banjir ini saya harus rombak WC saya naik 1,5 meter. Luar biasa. Jadi kalau istri saya bilang, "Papi, sekarang WC kita berubah ya. Jadi kalau saya buang sesuatu, saya seperti di awan-awan." Luar biasa. Artinya Bapak Ibu, kalau saya lihat ke bawah seperti saya berada di atas awan, saking tingginya. Karena apa? Ketika banjir, kami tidak WC kami atau toilet itu tidak bisa digunakan. Ini konsepnya penuh rata dengan air. Kami punya 2 untuk kami pakai yang kamar. Walaupun kalau pakai di kamar resikonya luar biasa, karena kamar tertutup pakai AC, jadi ya seperti itulah, udaranya bisa dipastikan tidak sehat ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi tetap kita andalkan Tuhan, tetap kita berharap, karena percayalah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan akan terus diberkati tanpa dibatasi oleh musim. Musim pasti akan silih berganti, tetapi percayalah, kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berganti. Sebaliknya, bagaimanakah dengan orang yang mengandalkan manusia? Orang yang mengandalkan manusia dikatakan
tertutup. Ini firman Tuhan. Nabi Yeremia sampaikan pesan ini kepada kaum atau bangsa Yehuda yang kehidupan mereka tidak hidup di dalam Tuhan, hidup dalam penyembahan berhala. Mereka buat patung di mana-mana, mereka sembah, mereka jadikan Tuhan mereka, dan peringatan keras Tuhan sampaikan kepada mereka. Ya begini firman Tuhan, tertutuplah orang yang mengandalkan manusia. Siapa itu manusia? Manusia adalah orang-orang yang kita anggap berpengaruh, ya. Biasanya join, ya. Kalau di dunia ini tidak ada yang kata tidak, kebanyakan pasti join, ya. Ini itu, Pak tolong ya, nanti berapa terserahlah. Ini orang yang mengandalkan manusia, artinya orang yang kita anggap berpengaruh, orang yang kita percaya sanggup memberikan jaminan kehidupan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, orang yang tertutup adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Oke, sekarang kalau kita dalam keadaan mapan, dalam keadaan sehat, bisa kita katakan saya kuat Tuhan. Tanpa Tuhan saya bisa hidup, tanpa Tuhan saya bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi pertanyaan bagi kita, ketika kita jatuh, ketika kita down, ketika kita mengalami masalah, apakah bisa kita mengandalkan kemampuan kita? Dan ketika kita mengalami masalah, kita pasti yang pertama butuh Tuhan. Hanya Tuhan yang sangat menyelesaikan masalah kehidupan kita. Dan yang kedua, kita butuh sosok orang yang kita anggap mampu memberikan solusi, memberikan masukan, memberikan kata-kata kepada kita, kata-kata pengharapan. Siapa? Itu orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya selalu begitu. Ketika saya merasa saya mulai tidak mampu mengatasi masalah pribadi saya datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan juga memberikan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan adalah tangan-tangan kanannya Tuhan, yang Tuhan percayakan, yang Tuhan sudah taruh kuasanya kepada mereka, supaya ketika mereka berdoa atas kepala kita mengalami ketenangan secara jasmani dan rohani. Karena ketika kita dalam keadaan terjatuh, ketika kita dalam keadaan tidak mampu, kita tidak akan bisa melakukannya sendiri. Kekuatan kita akan pudar. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami dalam bulan ini, ya, ketika anak kami mengalami cacar air. Bapak Ibu Saudara, kalau cacar air luar biasa, karena cacar air itu panasnya di dalam, ya, di dalam tubuh mengeluarkan bintik-bintik yang berisi air. Dan yang saya luar biasa saya alami Tuhan luar biasa pergumulan ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Anak kami satu malam itu enggak tidur sama sekali. Kenapa Bapak Ibu? Semua tubuhnya dikelilingi, muka, kepala, semua marah. Yang paling sangat sengsara bagi dia itu barang ada di pengaluannya. Dia nggak bisa apa-apa. Dia mau garuk nggak bisa, pakai pempek nggak bisa. Akhirnya pada malam itu Bapak Ibu, saya membiarkan diri saya dibasahi oleh ngompolnya. Nah, kenapa? Dia tidak pakai celana, tidak pakai pempek, saking menderitanya kena cacar air itu Bapak Ibu Saudara. Saya baru kali ini mami saya rasa begitu beratnya. Kenapa tidak tidur? Orang kalau tidak tidur lebih parah ya daripada masalah. Tidak tidur, masuk angin, dan Bapak Ibu tahu, ketika saya tidak tidur pada malam itu, saya masuk angin luar biasa. Saya tuh tidak bisa jalan rasanya. Dari badan gemetaran, semua tulang menggigil, nyeri-nyeri, kedinginan, semua saya tidak dapat melakukan aktivitas lainnya. Ini artinya bahwa kekuatan kita terbatas. Di saat itulah kita menyadari bahwa ketika ada masalah, kita bukan siapa-siapa. Oke, ketika kita sehat, kita katakan saya bisa mengatasi masalah. Tetapi ketika kita dalam keadaan terjepit, dalam keadaan masalah, kita tidak akan bisa menjalani atau melewatinya sendiri. Kita perlu Tuhan, kita perlu orang-orang di sekitar kita untuk mendoakan kita. Karena kalau kita tangani sendiri, kita bisa stres. Makanya jangan heran
dia tidak sanggup menyelesaikan. Bapak Ibu Saudara, pengalaman yang begitu luar biasa. Ketika kami punya seorang sahabat dan kami kaget, dia ini orang yang rajin ke gereja, orang yang dikenal mampu memberikan solusi ketika kawannya menghadapi masalah. Tetapi ketika kami mendengar kabar bahwa dia mati bukan karena sakit, tetapi karena minum racun rumput. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya, ini teman saya kenal, kita sama-sama mengajak. Mati bukan karena sakit, tetapi karena dia tidak mampu menghadapi suatu masalah, karena dia merasa dia mampu sendiri. Ketika dia merasa masalah yang begitu berat, dia tidak mau menceritakan kepada orang lain, dan mengambil jalan pintas, memutuskan minum racun rumput. Ingat, hati-hati ya, terutama anak-anak yang masih sekolah, diputusin pacar. Oh, aku diputusin, mana racun rumputnya? Jangan, ya. Sia-sia hidupmu. Engkau dibesarkan oleh orang tuamu dan hanya karena putus cinta engkau mengakhiri hidupmu yang ganteng, hidupmu yang cantik, dengan mengakhirinya dengan selamat tinggal pacarku, aku mengakhiri hidupku. Oh, racun rumputnya luar biasa ya, banyak mematikan orang. Ya, jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ingat baik-baik bahwa suatu saat kemampuan kita itu akan terbatas. Ya. Selanjutnya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, orang itu dikatakan terkutuk, menjauh daripada Tuhan. Artinya adalah orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan, orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, dalam Korintus 16. Jadi orang yang terus beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, jerih payahnya itu tidak sia-sia. Jadi sebaliknya, orang yang menjauhkan diri dari Tuhan, orang yang menduakan diri, menduakan hati, dikatakan terkutuk. Bapak Ibu Saudara, kita sekarang hidup di zaman anugerah yang begitu luar biasa, di mana Tuhan memberikan hidup sebebasnya, kebebasan, ya, di mana pada waktu itu ketika Tuhan mendatangkan air bah, hatinya begitu sedih. Tetapi ketika Tuhan melihatnya sudah melenyapkan semua ciptaannya, Tuhan kata, saya menyesal, dan dia berjanji dia tidak akan mengulangi ya peristiwa itu, dan dia membiarkan biarlah manusia yang jahat bertambah jahat. Ya, dia semakin hidupnya jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu bahwa di Singkawang ini memang kota toleransi, tetapi harus kita tahu Singkawang ini bisa dikatakan kota hidup dalam perjinahan. Kenapa saya tahu? Di murid saya itu hampir separuh orang tuanya hidup di seperti itu. Karena saya selalu tanya, bahkan anaknya cerita, saya selalu konseling, bagaimana ini? Begini-gini, mamiku begini-gini, papiku begini-gini. Apa ibu? Banyak kalau ini. Kita hidup di tengah-tengah kota toleransi, tetapi ingat ya, Tuhan juga sedang melirik kota kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kota kita ditimpa oleh malapetaka oleh Tuhan. Tetapi percayalah, walaupun ada orang-orang yang menjauhkan diri daripada Tuhan, paling tidak satu orang saja yang hidup benar di hadapan Tuhan, dia akan menyelamatkan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dia akan menjadi pendoa syafaat bagi mereka. Barangkali suatu saat mereka bertobat dari perbuatan mereka yang jahat. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti apa digambarkan orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia seperti semak bulus di padang belantara. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya coba lihat tadi searching di Google, ya, semak bulus dari suatu tumbuhan yang hidupnya bisa dikatakan mati, apa istilahnya itu? Hidup segan, mati tak mau, Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup manusia yang mengandalkan
kekuatannya sendiri. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, saudara. Dia akan gelisah. Dia tidak tenang dalam hidupnya. Dia akan ditimpa oleh malapetaka. Dia akan ditimpa oleh segala macam keadaan yang tidak baik. Ia akan tinggal di tanah andus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Hanya orang gila yang mau tinggal sendiri, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya manusia dikatakan makhluk apa, Pak Guru? Makhluk sosial, ya. Artinya adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain. Bayangkan Bapak Ibu, ketika saya pertama tinggal di Sungai itu saya sepertinya tinggal di tanah hutan. Karena di samping saya tanah kosong, itu suaranya banyak sekali Bapak Ibu. Suara kucing itu berkali seperti memang boxing. Luar biasa kucing di situ. Makanya tiap 3 bulan pasti saya lihat kucing itu bunting, suka kelain di situ Bapak Ibu. Ya, kelain bukan karena rebut makanan, tetapi suka mencari pacar di situ. Kita tidak bisa tidur kelain. Yang kedua, ya di sampingnya sebelumnya adalah Bapak Pendeta Norton. Itu belakangan beritanya itu. Di situ juga seperti luar biasa. Jadi sebelum beliau datang itu, ular-ular itu sering datang ke rumah saya kembali. Ternyata kehadiran Bapak Kepala mengusir ular kayaknya ya. Luar biasa. Ya. Jadi Bapak ini macam-macam jenis ular yang sudah saya bunuh di situ. Yang pertama itu ular yang bergaris-garis. Saat saya sedang menonton, ya saya kira itu batang sapu. Saya ambil. Ternyata ada begini. Oh luar biasa kok ya. Masuk juga ke rumah ya. Begitu harus saya cari kayu, saya habisi dia. Apa? Sudah mengganggu ketenangan. Ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ularnya lebih gede lagi. Keponak masuk kamar. Itu dikasih lagi Bapak Ibu. Jadi keponakan saya sudah mau membalikan diri, pas dia ada tembok. Dia kepala ularnya dan gini dia, ular, luar biasa juga ularnya, masih saja kau ganggu ya, ambil lagi, pukul lagi. Wah, ini kalau sudah 5 Bapak Ibu, saya ular itu masuk rumah.